Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sukih, kaya, duitnya banyak, wakeh tenang. Wali jamali wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet, tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis jangan tersinggung, bercanda. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja sering lihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari, dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja, nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustaz nih. Nggak komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan Ustaz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir nggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah, berani saya bersumpah, memang nggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya, Ustaz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid, orang tua nggak usah ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang ikut itu yang anak-anak muda aja. Nih, jadi buat nanti anak-anak muda, khusus kajian pemuda Islam. Ustadz, saya mau tanya, apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya, tapi juga memeluk Nabi. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa? Aku ini berkulit hitam ya Rasulullah, aku budak hamba saya, amalku tidak banyak, aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW. Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan, astaghfirullahalazim. Yang punya masa lalu banyak silap salah, taubat nasuha, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga.
Wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarab, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga. Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga, tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul, dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Orang yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget ya. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insyaallah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden, kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena, yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang, tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur, ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuma ngasih pena, kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau berdapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti bapak ibu pulang besok, kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ada usaha. Tuh ada kiai, santrinya banyak, ya pendekatan lah kiai.
Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean, celana sobek, pakai kap 70. Ya nggak mau dia. Coba bawa, tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana itu? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak. Oke, begitu sampai di sana, langsung dia, nggih Pak. Nggih. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung Insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa nanti yang diterima saya. Dukung terus Bercanda. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Dia menangis. Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak nggak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustadz nih kalau cerita selalu nggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik, suami yang meninggal. Ibu tuh nggak nangis. Banyak orang heran, ibu nggak nangis. Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan kepada Allah SWT. La yakhluwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. Dua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Besok berangkat ke kantor, semua muji, padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang. Iya, ini kan pakai jus bengkoang, padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya pakai sampai di kantor baru sadar pas di lift, rupanya sebelah hijau sebelah biru, salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gelang, kaki gemerincing, akhirnya batang kerincing. Kalau saya sedang ceramah, lewat dia, nggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. Ceramah. 4, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu, walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya? Iya Pak, siapa? Yap, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya Pak. Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Gitu. Jangan lemah gemulai. Karena ada laki-laki, la takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara mendesah dia langsung error.